Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu patut kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh penciptanya. Salawat berserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci dari kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan ini, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Bahkan perbuatan yang kita lakukan itu kadang-kadang tanpa kita sadari telah melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita berbicara sesuatu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Perbuatan yang seperti ini harus kita sadari bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Dan kita sebagai manusia memang tempatnya salah, memang tempatnya khilaf. Tapi jangan sampai kesalahan dan kekhilafan itu menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, maka ketika kita melakukan suatu kejelekan, melakukan suatu dosa, maka kita harus ingat kepada Allah dan kita bertaubat kepada Allah agar supaya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hambanya memohon ampun kepadanya, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pada suatu saat ketika Rasulullah sesudah melaksanakan sholat fajar bercerita kepada para sahabat bahwasanya pada zaman dahulu ada seseorang yang selalu berbuat kejahatan. Bahkan orang ini di dalam hidupnya telah membunuh 99 orang. Suatu ketika setelah orang ini membunuh 99 orang, terbersit dalam hatinya, kalau saya berbuat seperti ini terus-menerus dan ajal menjemput saya, apa yang bisa saya perbuat ketika sudah menghadap kepada Allah?
berkecamuk dalam pikirannya. Usaha untuk bertobat berkecamuk dalam dirinya, dan dia bertanya kepada orang-orang yang ada di mana dia berada. Dia pergi kepada seorang dan bertanya, siapa yang paling alim di daerah ini? Dia mengatakan dia adalah seorang rahib. Rahib adalah seorang ahli ibadah. Si pembunuh ini pergi ke si rahib tadi dan bertanya, wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira ketika saya bertobat kepada Allah, diterima apa tidak tobat saya? Si rahib berkata, kamu sudah membunuh 99 orang, maka tidak ada pintu tobat untuk kamu. Karena dia sudah merasa tobatnya tidak akan diampuni oleh Allah, maka si rahib tadi dibunuh juga oleh orang tersebut. Genaplah dia 100 orang. Tapi keinginan untuk bertobat tetap besar, sehingga dia pun mencari orang yang tahu dan bertanya kepada orang yang ada di daerah sana, kira-kira siapa di sini orang yang tahu, orang yang alim, yang bisa menunjukkan aku untuk bertobat kepada Allah. Maka ditunjukkan kepada seorang ulama, dan pergilah dia ke ulama tersebut dan bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Saya sekarang ingin bertobat, mengakui kesalahan saya. Kira-kira Allah masih menerima tobat saya apa tidak? Seorang ulama ini berkata, mengapa tidak? Selama dalam hati kamu ada keinginan untuk bertobat, maka Allah akan menerima tobat kamu. Tapi syaratnya kamu harus tinggalkan tempat kamu sekarang ini. Karena tempat kamu di sini adalah tempat yang banyak maksiat dan kamu tidak akan kuat untuk hal itu. Oleh sebab itulah pergilah kamu ke daerah sana. Di sana banyak hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bergabunglah dengan mereka. Keinginan kuat yang ada dalam dirinya membuat dia melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh seorang ulama tersebut. Nyampe di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya dan dia meninggal sebelum sampai ke tempat di mana dia hendak menuju. Saat itulah turun malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkan orang tersebut. Malaikat rahmat mengatakan, ini hak saya, ini akan menjadi milik saya, dia akan saya bawa karena dia telah bertobat. Malaikat azab berkata, dia belum bertobat, dia belum sampai ke sana, maka dia akan bersama saya untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kepada Allah. Di saat itulah turun malaikat yang menyerupai seorang manusia dan menjadi seorang pengadil. Dan malaikat ini berkata, silahkan ukur dari tempat dia melangkah ke tempat dia meninggal dan ke tempat yang hendak dia tuju, kira-kira lebih dekat mana? Ketika diukur, ternyata dia lebih dekat kepada tempat yang hendak dia tuju. Disitulah malaikat rahmat membawa dia dan membimbing dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Pemirsa Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama keinginan kuat kita untuk bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, sebelum nafas nyawa sampai ke tenggorokan kita, maka Allah akan menerima tobat kita kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, seandainya kesalahan dan dosa hamba-hambaku sebesar langit dan bumi, ketahuilah bahwa ampunanku lebih besar dari keduanya kalau hamba-hambaku ingin bertobat dan memohon ampun kepadaku. Mudah-mudahan hidupnya kita di bulan Ramadan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang maufurin, orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami akhiri,
Kami berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan kami sampaikan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa Kilau Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.